Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah. Kali ini yang ke-51, yakni Al-Haq, yang maha benar. Kata Al-Haq terulang dalam Al-Quran sebanyak 227 kali dengan aneka ragam arti. Penyebutan Al-Haq sebagai sifat Allah hanya 3 kali. Secara bahasa, al-haq bermakna kemantapan sesuatu dan kebenarannya. Contohnya kalimat haqqa as-sayy, artinya sesuatu itu wajib dan niscaya. Lawan al-haq adalah al-batil, artinya kekeliruan atau kebatilan. Terkait dengan itu menurut Ibnu Faris, al-haqqah diartikan sebagai hari kiamat, sebab kebenaran dan realitas segala sesuatu akan terungkap pada hari itu. Al-Haq adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 6. Yang artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah adalah zat yang maha benar. Segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah benar adanya, mantap dan tidak berubah. Begitulah Allah dengan sifat al-haqnya. Dalam Quran surat Luqman ayat 30 yang artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah adalah al-haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini mengandung mutiara ma'rifat ilaihiyah yang sangat mendalam. Al-haq yang mutlak hanyalah untuk Allah. Tiada yang menyandangnya kecuali Dia. Berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah misalnya sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan. Begitu pula dengan segala bentuk atau ragam pemberhalaan keduniawian di zaman modern ini. Semuanya merupakan kebatilan. Sungguh setiap segala sesuatu selain Allah adalah batil dan setiap pemberian pastilah lenyap. Allah adalah al-haq yang suci dari segala kekurangan. Dia terbebas dari kebodohan, kelemahan, materi atau jism, dari dimensi ruang dan waktu. Imam Az-Zujaj mengatakan, Allah itu maha pasti. Apa yang disembah selain Allah itu tidak pasti. Itulah sebabnya Allah pasti dalam kaitan perintah, pasti dalam larangan, janji, ancaman, dan semua yang diturunkan melalui para rasulnya. Selain sifat untuk zat Allah, Al-Haq juga merupakan sifat untuk segenap perbuatannya. Al-Quran menyebutkan yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan yang hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Surat Yunus ayat 5. Makna penyifatan semua perbuatan Allah dengan al-haq adalah bahwa semua perbuatannya bersifat bijak dan terjaga dari kesia-siaan. Demikian Allah yang maha benar dan maha pasti. Saudaraku, adapun pesan dan hikmah yang bisa kita tangkap dari sifat Allah yang al-haq, yang maha benar ini. Allah maha benar, kebenarannya, keberadaannya, ciptaannya, ketepatannya, kebenaran perintah dan larangannya. Untuk itu kita sebagai mukmin dalam mensikapi sifat al-haq ini, maka kita seharusnya pertama harus menjadi orang yang berkata jujur. Kejujuran dalam berbicara merupakan salah satu ciri kemuliaan akhlak. Kejujuran akan membuahkan kepercayaan. Sebaliknya kebiasaan berbohong akan menghilangkan kepercayaan orang lain.
Berbohong hanya dibolehkan dalam 3 hal sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim yang artinya tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 keadaan. Suami berbohong pada istrinya demi kerelaannya, berbohong dalam peperangan, dan berbohong demi mendamaikan orang-orang yang bertikai. Yang kedua, maka kita sebagai mukmin harus senantiasa menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu harus disampaikan walaupun hanya 1 ayat. Qulil haqqi walau kana murran. Dalam hadis riwayat Bukhari. Menyampaikan kebenaran merupakan perintah dari Allah dan Rasul-Nya yang harus dilaksanakan meskipun terasa pahit. Maaf, qulil haqqi walau kana murran dalam hadis riwayat Baihaqi maksud saya. Sedangkan kebenaran itu harus disampaikan walaupun hanya 1 ayat. Ballighu anni walau ayah. Ya, ini dalam surat hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, berperilaku benar. Orang yang berkata jujur dan lisannya menyampaikan kebenaran menjadi tidak ada artinya bila tidak diiringi dengan perilaku yang baik dan benar. Perilaku yang benar merupakan pengamalan terhadap nilai-nilai kebenaran melalui tindakan yang nyata. Baik buruknya seseorang tergantung perilakunya. Tunjukkanlah perilaku yang benar dan baik sehingga diri kita dinilai baik oleh orang lain dan dicintai oleh Allah. Jangan malah menunjukkan perilaku yang tercela, sebab Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berbuat demikian. Saudaraku, maka sifat al-haq ini yang maha benar ini harus menjadi sumber landasan sikap hidup dan mental kita dalam sehari-hari dengan cara melalui komitmen untuk tidak berdusta, tidak menghasut, tidak melakukan fitnah, serta senang dalam menyampaikan kebaikan pada sesama. Bertekad untuk selalu berperilaku yang dilandasi nilai-nilai kebaikan, bersedia menerima sanksi apabila terbukti melakukan kesalahan, berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik dan maju. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka itu sudah cukup. Dan barang siapa yang berpaling kepada selainnya, maka ia buta. Barang siapa yang tidak pernah puas dengan bagian yang sedikit dari dunia, maka tidak akan pernah ada gunanya sebanyak apapun dunia yang ia kumpulkan. Maka cukupkanlah dengan yang sedikit dan jagalah kehormatanmu serta hindarilah gulul, korupsi karena hisabnya nanti sangat panjang dan lama. Demikian saudaraku menutup pelajaran kita ini. Mari kita kutip sebuah ucapan dari Ron Scolastico PhD dan Jack Canfield. Anda dapat memilih sebuah pohon besar sebesar apapun, setinggi apapun, dengan jenis sekeras apapun. Dan jika Anda berusaha mengampaknya sekitar 5 kali tebas setiap harinya, suatu saat pohon tersebut akan tumbang juga. Demikian pula dengan impian dan cita-cita Anda. Jika Anda melakukan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya secara konsisten, Anda akan mencapainya pada suatu saat. Saudaraku, mudah-mudahan sifat al-haq yang maha benar ini bisa menjadi bekal kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari ini sehingga kita senantiasa berkata jujur dalam segala hal. Yang kedua, menyampaikan kebenaran dimanapun, kepada siapapun, dan kemudian berperilaku benar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat pendusta dan dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang tersesat dalam kehidupan ini. Sehingga kita menjadi orang yang senantiasa berjalan di jalan yang benar. Al-haqqu murabbi fala takunanna minal mumtarin. Kebenarannya datang dari Allah dan janganlah kita menjadi orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.